warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Ibu-ibu, kita akan mulai kegiatan coaching ini. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching ini di mana Bu Eis Dewi Fatimah sebagai coach dan Bu Ani Mulyani sebagai coach. Saya sendiri Dede Mahmudin sebagai observer. Harap diingat ibu-ibu, untuk kompetensi inti dari coaching ini ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu harus dilakukan ibu tadi, baik Bu Dewi sebagai coach maupun Bu Ani sebagai coach. Dan tentu saja alur yang kita gunakan adalah tirta. T-nya itu adalah tujuan, I-nya adalah identitas, dan R-nya itu rencana aksi, dan yang terakhir T-nya itu adalah tanggung jawab. Nah, itu tadi kriteria pengamatan yang akan dilakukan oleh observer. Silahkan ibu-ibu untuk mulai kegiatannya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Alhamdulillah ya Bu, kemarin Ibu sudah membalas WhatsApp saya gitu. Kemarin itu saya benar-benar bingung, jadi saya bingung mau ke Bu Ani aja gitu. Alhamdulillah sekarang saya diberi kesempatan Ibu bisa bertemu dengan Ibu. Ya, siang guys. Kemarin memang Ibu sudah menerima WhatsApp dari Luis dan alhamdulillah hari ini Ibu bisa bertatap muka ya dengan saya di sini. Obrolan apa ini yang ingin Ibu selesaikan bersama saya. Jadi begini ya Bu, saya itu ingin mengatasi kasus yang ada pada siswa saya, yaitu kasusnya saling mengejek nama orang tua siswa. Baik. Nah, lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Saya ingin mengetahui langkah ataupun upaya apa saja supaya saya bisa menghentikan kasus saling mengejek nama orang tua yang sekarang sangat meresahkan Bu di sekolah saya. Baik Bu. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana situasi saling mengejek nama orang tua tersebut? Jadi kejadiannya Bu sudah bisa dikatakan sering nih, karena gitu dari kejadian yang sudah itu mulai dari kelas 2 sampai kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu pernah mengalami yang namanya kasus saling mengejek tersebut. Jadi ini sangat meresahkan kami gitu selaku guru dan juga tentunya untuk siswa yang lain ya, karena terkadang Bu dari kejadian saling mengejek tersebut itu bisa berdampak pula pada kasus perkelahian gitu. Jadi siswa yang lainnya pun akan merasa ketakutan. Wah, ternyata cukup sering ya Bu kejadiannya. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhinya sehingga hal tersebut itu dapat terjadi? Berdasarkan penelusuran saya sendiri ya Bu gitu, dari beberapa kejadian kasus tersebut itu yang pertama hanya sekedar bercanda gitu Bu ya dari anak-anak tersebut gitu. Terus ada juga yang karena beberapa siswa itu melakukan atau mengejek nama orang tua itu karena merasa saya itu loh paling kuat gitu ya. Terus kadang juga itu dilakukan oleh siswa kelas tinggi ke
kelas rendah, karena wah saya ini kan kelas tinggi tuh gitu, pasti kelas rendah gitu, takut sama saya. Jadi kadang itu dilakukan juga sama kelas bawah gitu. Oh, jadi berarti anak-anak itu merasa diri mereka itu paling kuat ya. Jadi sehingga mereka mengejek orang lain. Begitu ya, Bu? Nah, Iya. jadi berdasarkan penjelasan yang Ibu berikan, nah kira-kira situasi apa yang diinginkan oleh Ibu dalam permasalahan ini? Tentunya Bu itu kasus tersebut tidak lagi ada gitu atau berhenti gitu ya. Jadi tidak ada lagi kasus saling mengejek nama orang tua gitu, sehingga tidak terpicunya berbagai perilaku-perilaku tidak baik ya, seperti tadi adanya perkelahian gitu di sekolah. Nah, sehingga dengan begitu saya harapkan ya terciptanya gitu kondisi sekolah itu yang nyaman gitu. Terus aman, tentunya aman di sini yaitu untuk siswa yang lainnya gitu. Karena kan kalau perkelahian itu siswa-siswa yang lain akan merasa takut ya Bu. Terus sehingga gitu di antara murid-murid akan terjalin hubungan baik antar sesama murid itu sendiri, Bu. Begitu ya, Bu. Adakah cara untuk mewujudkan hal tersebut, Bu? Caranya karena itu kasus siswa ya Bu ya, yang dilakukan oleh siswa gitu, dengan adanya gitu murid rasa saling memahami akan pentingnya hubungan sosial yang baik gitu antar sesama murid, dan juga ada rasa saling menghormati, menghargai gitu di antara mereka, dan juga ada tepat selira gitu dari mereka, sehingga mereka bisa merasakan tuh bagaimana kalau diejek gitu, seperti itu mungkin ya Bu. Jadi kira-kira gagasan apakah membuat murid saling memahami akan pentingnya menjaga hubungan sosial dengan orang lain, kemudian juga saling menghormati dan saling menghargai teman, ya, dan juga tepat selira dengan sesama. Bu, sebelumnya boleh nggak minum dulu nih? Ya, haus. ya, silakan diminum dulu. Terima kasih Bu. Dilanjut ya, tadi teh menurut Ibu gagasannya ya, gagasan dari saya. Menurut saya gitu, kita kan ini CGP ya Bu gitu. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya PSE gitu, pembelajaran sosial emosional gitu. Mungkin dengan itu gitu, dengan mengimplementasikan PSE gitu, itu akan jadi gagasan saya yang pertama, di mana gitu kita bisa mengambil indikator PSE itu melalui pembelajaran yang eksplisit ya. Terus yang kedua terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan sosial budaya. Terus yang terutama nih gitu Bu, ada penguatan KSE PTK gitu, terutama dengan menjadi tauladan gitu. Jadi kita bisa memberikan tauladan yang baik terhadap murid-murid, misalkan bagaimana kita berhubungan gitu antara guru dengan guru gitu, misalkan dari saling menyapa, tidak ada saling menghina gitu ya. Mungkin itu bisa dijadikan gagasan gitu Bu. Yang kedua bisa melakukan sosialisasi gitu, sosialisasi antara kasus saling mengejek orang tua ini ada hubungannya atau merupakan bentuk dari bullying gitu. Dimana bullying itu sendiri kan ada sanksi hukumnya Bu gitu. Jadi melalui sosialisasi akan bullying, akan sanksi yang didapat ketika kita melakukan bullying gitu. Terus yang ketiga bisa dengan melakukan segitiga restitusi itu ketika kita temukan ada siswa yang melakukan kasus saling mengejek orang tua tersebut. Dan yang keempat, karena di kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada keyakinan kelas ya Bu ya. Jadi itu harus mencantumkan yang namanya menghargai dan menghormati sebagai bagian dari keyakinan kelas yang mereka buat.
Baik Bu. Nah, lalu apa saja nih yang harus Ibu persiapkan untuk mewujudkan gagasan Ibu tersebut? Tadi yang pertama itu terkait PSE ya Bu, ya berarti saya harus merancang RPP PSE itu gitu, yang tentunya harus memuat 5 KSE ya. Terus yang kedua saya harus mencari tuh Bu referensi gitu, hubungan antara mengejek nama orang tua tersebut dengan bullying, dan tentunya juga sekaligus dengan apa tuh sanksinya gitu dari bullying tersebut. Dan yang ketiga tentunya karena akan melaksanakan restitusi ya, berarti saya harus paham tuh tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Terus yang tadi tentunya dengan membuat keyakinan kelas tersebut. Itu baik sekali Bu dengan gagasan Ibu tersebut. Jadi berarti gagasan yang pertama Ibu akan membuat RPP PSE ya yang memuat 5 KSE. Kemudian juga Ibu nanti yang kedua itu akan mencari referensi materi, yaitu antara hubungan anak yang mengejek dengan menggunakan nama orang tua atau kalau diistilahkan bullying itu ya. Kemudian yang ketiga di sini Ibu nanti gagasan Ibu itu akan memahami tahapan segitiga restitusi, dan juga yang keempat yaitu dengan membuat keyakinan kelas ya, atau bahkan sudah dibuat ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini, nah apa saja yang dapat membuat hal tersebut itu berjalan dengan baik Bu? Yang pertama pastinya Bu, saya tidak bisa bekerja sendiri gitu, jadi harus ada kolaborasi dari seluruh komunitas sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, memahami akan sanksi hukum dari bullying tersebut gitu, sehingga siswa bisa menjauhi perbuatan mengejek orang tua tersebut karena ada kaitannya dengan bullying. Dan yang ketiga, ketika setelah ada siswa tuh yang direstitusi, berarti siswa tersebut tidak akan melakukan lagi perbuatan saling mengejek nama orang tua gitu. Yang keempat, berarti tidak ada gitu Bu pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah mereka buat, yang tadi di dalamnya harus ada gitu saling menghormati dan menghargai. Ya, berdasarkan penjelasan Ibu barusan ya, nah apa kira-kira kriteria yang bisa mengukur dari keberhasilan gagasan Ibu tadi? Berarti Bu, ukurannya itu tingkat atau siswa tidak ada lagi yang melakukan kegiatan mengejek dengan menggunakan nama orang tua ya, berarti itu berkurangnya perilaku negatif ya Bu. Nah berarti di samping ketika berkurangnya perilaku negatif, berarti itu harus muncul ya, pasti muncul gitu perilaku positif dari siswa tersebut. Nah, itu sudah bagus sekali ya Bu gagasan kemudian rencana Ibu itu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah sekarang apa saja yang dapat Ibu simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Tidak terasa ya, berarti tadi saya sudah bisa mengambil solusinya ya Bu ya. Jadi tadi saya menemukan Bu bahwa langkah-langkah untuk mengatasi kasus saling mengejek nama orang tua itu berarti yang pertama dengan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang tentunya harus berkelanjutan. Yang kedua, sosialisasi keterkaitan antara saling mengejek orang tua itu dengan bullying, dan tentunya sanksi hukumnya harus benar-benar dipahami gitu oleh siswa. Yang ketiga, melalui segitiga restitusi ya tadi Bu. Jadi siswa yang sudah melakukan kasus mengejek nama orang tua itu kita restitusi. Dan yang keempat, dengan membuat keyakinan kelas dengan menerapkan rasa saling menghargai dan menghormati untuk murid. Ya, bagus sekali Bu. Kesimpulan Ibu itu sudah mencerminkan bahwa kita telah menemukan titik penyelesaian permasalahan ini. Ya. Nah, menurut Ibu, apa saja wawasan yang Ibu dapat dari obrolan kita pada siang ini?
wawasan yang saya dapat ya Bu, bahwa bentuk-bentuk penjelmaan dari bullying itu harus ditanggapi secara serius nih, terutama untuk anak kita yang masih usia SD gitu. Karena ternyata itu bisa berdampak dan memunculkan gitu perbuatan lainnya yang sama gitu, perbuatannya itu termasuk pada perbuatan tidak baik gitu. Upaya ataupun langkah yang bersifat preventifnya di sini tadi dibahas ya Bu, itu sosialisasi sanksi akan bullying gitu, karena mengejek orang tua tersebut ternyata merupakan salah satu bentuk dari bullying gitu. Dengan membuat keyakinan kelas ya tadi berarti termasuk langkah preventif, dan untuk langkah yang bersifat kuratifnya di sini yaitu dengan adanya implementasi segitiga restitusi. Dan mungkin untuk langkah yang berkelanjutannya tadi yaitu itu dengan pembelajaran PSE gitu yang secara kolaboratif dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah tentunya itu yang berada di sekolah saya Bu. Alhamdulillah ya, saya kira Ibu sudah dapat ya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik ya. Kalau begitu mungkin kita akhiri saja obrolan ini ya Bu. Kebetulan setelah ini itu saya ada keperluan lain ya, mudah-mudahan di sini Ibu mampu menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan rencana ya yang telah kita buat barusan ya. Mungkin itu Bu. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah tadi berkat obrolan dengan Ibu saya bisa menemukan solusi itu dari permasalahan saya, dan terutama untuk waktunya yang mungkin tadi Ibu karena ada keperluan ya Bu ya. Sebelumnya itu saya mohon maaf nih juga gitu sudah menyita waktunya yang cukupkan sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa ngobrol kembali gitu. Ya, semoga sama-sama ya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah selesai Ibu, Bu Ani dan Bu Eis ya. Dari kegiatan tersebut kira-kira apa yang harus diperbaiki? Jadi Pak gitu, coaching ini yang mudah-mudahan gitu dengan pengalaman saya gitu sekarang ini saya bisa melaksanakannya gitu, bukan hanya dengan rekan sejawat tetapi juga mungkin dengan murid-murid saya gitu di sekolah. Baik. Itu yang dilaksanakan oleh Bu Dewi. Nah, dari hasil pengamatan gitu Ibu ya, karena saya di sini observer, saya akan menyimpulkan bahwa kegiatan coaching yang tadi dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tirta yang pertama T itu adalah tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas dan ingin mencari solusi dari permasalahan, yaitu dengan seringnya murid saling mengejek nama orang tua. Yang kedua adalah identifikasi. Menurut saya coach tadi Bu Ani sudah memberikan pertanyaan yang membuat coach menyadari untuk menghentikan kasus saling mengejek nama orang tua tadi. Yang ketiga, rencana aksinya menurut saya Bu Ani sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan solusi. Jadi ada solusinya untuk menghentikan saling mengejek tadi. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Menurut saya coach Bu Ani, diperankan Bu Ani menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Itu langkah tirta yang saya amati tadi dalam kegiatan tersebut. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berjalan lancar. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan coaching, di mana di sini Pak Dede Mahmudin sebagai coaching, Bu Eis Dewi Fatimah sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat ya. Nah, sebelum lanjut ke percakapan coaching, marilah kita buka dulu acara coaching hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di sini permasalahan yang dihadapi oleh coaching yaitu pada saat penilaian tengah semester atau PTS ganjil tahun pelajaran 2022-2023 itu telah selesai ya dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bantarujen. Nah, masing-masing guru mata pelajaran itu telah selesai memeriksa dan merekap hasilnya, termasuk mata pelajaran matematika kelas 8 yang diampu oleh Pak Dede Mahmudin ya. Namun hasil PTS matematika kelas 8 di sini menunjukkan bahwa 60% itu siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 73. Nah, kemudian di sini untuk rincian ketuntasan setiap kelasnya itu untuk kelas 8A 70% tuntas, kelas 8B 60% tuntas, dan kelas 8C 50% tuntas. Nah, di sini Pak Dede Mahmudin itu merasa gelisah dengan hasil tersebut ya. Karena 40% siswa mendapat nilai di bawah KKM. Dan secara keseluruhan pun masih di bawah 75% mencapai KKM. Nah, di sini Pak Dede pun itu mengajak Bu Eis sebagai wakasek kurikulum untuk melakukan coaching. Ya, dalam percakapan coaching hari ini, nah ini harap diingat ya untuk kompetensi inti dari coaching ini yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, ini harus dilakukan oleh coach. Kemudian yang harus dilakukan oleh coaching berarti di sini harus menggunakan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Dan tentu saja dalam sesi coaching hari ini itu kita akan menerapkan alur tirta secara berurutan. Ya, di mana yang pertama yaitu tujuan. Berarti di sini harus menyepakati tujuan percakapan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Berarti mengajak coach untuk mengungkapkan masalah apa yang ingin dicapai. Kemudian juga faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Jadi di sini mengajak coach untuk memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya, dan kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab ya, jadi menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan. Nah, itu mungkin tadi kriteria pengamatan yang akan dilakukan oleh saya selaku observer. Dan sekarang baiklah kita mulai percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Dede Mahmudin sebagai coach dan Bu Eis Dewi Fatimah sebagai coach. Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam Bu Dede. Selamat siang Bu. Siang juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dede. Nah, Pak Dede sendiri Pak, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga.
Oh ya Pak, sibuk apa nih sekarang? Kelihatannya padat banget nih. Saya lihat aktivitasnya Pak Dede. Ya begitulah Bu. Saya itu sedang mengembangkan bakat. Bakatku butuh Bu. Ah Pak Dede mah bisa aja. Oh iya Pak, kemarin Pak Dede WA saya ya, ngajak ketemu dan katanya ada yang mau dibahas dan dibantu oleh saya Pak. Iya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya di sela-sela kesibukan Bu Is. Sama-sama Pak Dede, tenang aja Pak. Saya merasa ya ada hal penting yang ingin Pak Dede sampaikan, dan kita juga jarang-jarang juga Pak ngobrol seperti ini nih. Benar nggak Pak Dede? Benar Bu. Emang kita jarang ngobrol ya seperti ini. Bu Is tahu aja kalau saya lagi gelisah. Emang kelihatan gitu dari muka saya. Iya Pak, tuh kelihatan Bapak gelisah sekali nih. Ada apa nih Pak? Betul Bu. Saya itu sekarang sedang gelisah sekali. Makanya pengen ngobrol sama Ibu seperti itu Bu. Iya Pak, boleh. Nah, kebetulan saya lagi santai juga. Nah, silakan kalau ada yang mau disampaikan sama Pak Dede, boleh Pak. Ada yang ingin saya sampaikan. Baik, mau menyampaikan apa nih Pak? Masalah pembelajaran kah atau kegiatan Bapak nih? Yang lainnya? Masalah pembelajaran Bu yang ingin saya sampaikan. Iya. Berkaitan dengan PTSK yang kemarin sudah kita laksanakan Pak. Iya Bu. Kok Ibu bisa tahu? Nah ini Pak, saya itu dapat laporan dari Ketua Panitia PTS bahwa nilai PTS semuanya sudah masuk ya, termasuk untuk mata pelajaran Bapak juga, pelajaran matematika Pak. Oh iya, saya lupa. Ibu kan wakasek kurikulum, pasti tahu ya nilai yang sudah masuk PTS yang kemarin itu. Ibu memang wakasek yang baik, hebat, dan tidak sombong. Wah Pak Dede mah bisa aja, gak ada receh Pak. Saya nggak pegang receh nih. Yang merah aja tuh Bu, jangan receh. Yang merah mah nanti Pak Dede juga dapat tuh kalau gajian. Coba ini, jadi gimana Pak? Mau dilanjut nih? Mau dong. Oke, silakan. Apa sih yang membuat Pak Dede itu gelisah? Begini Bu, kemarin kan PTS sudah dilaksanakan, udah diperiksa, saya juga udah meriksa PTS matematik. Ternyata hasilnya itu kurang memuaskan Bu. Jadi masih banyak siswa yang belum mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimum. Itu Bu masalahnya. Oh, jadi itu yang membuat Bapak gelisah. Tadi kan Bapak bicara banyak ya Pak ya? Iya. Itu kira-kira berapa persen Pak? Setelah saya periksa yang kelas 8 itu, ternyata yang sudah mencapai KKM-nya itu sebanyak 60% Bu. KKM-nya 73. Jadi ada 40% yang belum mencapai KKM. Nah itu buat pikiran saya gelisah, itu yang 40% itu. Kalau secara per kelasnya bagaimana tuh Pak hasilnya? Kalau per kelas tadi kan 60% keseluruhannya Bu. 8A itu 70% sudah mencapai KKM. Kelas 8B 60%. Kelas 8C 50%. Itu rinciannya Bu. Tapi kalau menurut pada rincian tadi ya Pak, itu menurut saya sudah bagus hasilnya. Kan harus diingat Pak, mata pelajaran matematika itu terkenal loh sulit bagi siswa gitu.
Jangan begitu Bu, matematika itu menyenangkan loh, tetapi hasilnya tidak menyenangkan. Iya, maaf Pak Dede. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Begini Bu, jadi tadi 8A, 8B, 8C ketuntasannya semua kurang dari 75% kalau secara kelompok. Dirata-ratakan juga hanya 60%. 70, 60 dan 50. Bagi 3 itu 60%. Jadi masih jauh dari 75%. Iya Pak, sekarang saya bisa memahami ya yang menjadi kegelisahan Bapak dari nilai PTS untuk mata pelajaran matematika tersebut yang ternyata masih kurang dari KKM. Iya, Nah Bu. itu ya karena tadi ada masih 40% siswa yang belum dinyatakan belum tuntas ya Pak ya. Benar Bu, apalagi tadi saya katakan 8C itu yang mencapai KKM itu 50% atau hanya setengahnya saja. Kira-kira Pak, apa yang menyebabkan 40% siswa tersebut ya belum bisa mencapai KKM-nya Pak? Nah itu masalahnya. Saya berpikir apakah itu dari saya sendiri sebagai gurunya atau dari muridnya sendiri atau siswanya itu sendiri. Kenapa yang 40% itu Bu? Benar sekali Pak. Nah, sebelum lanjut nih, di sini kan ada air minum, boleh Oh, tuh iya. Pak Dede minum dulu. Saya juga mau minum Pak. Boleh, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dilanjut ya Pak ya. Boleh, boleh. Menurut saya gitu, cerita Pak Dede tersebut bukan hanya menimpa Pak Dede gitu, tetapi banyak juga guru-guru lain dari mata pelajaran lain juga mengalami hal yang Pak Dede alami tersebut, yaitu nilai yang masih belum mencapai KKM gitu, Pak. Betul Bu. Jadi saya rasa masalah ini menimpa semua guru. Ada saja yang tidak mencapai KKM. Tapi yang saya rasakan, saya itu sudah mengajar maksimal untuk pelajaran matematika itu. Sabar Pak, gitu ya. Mengajar maksimal yang Bapak maksud itu tuh yang bagaimana Pak? Ngajar maksimal itu begini Bu. Saya itu sudah mengajar ke kelas on time, tepat waktu, semangat, selalu masuk kelas. Jadi saya rasa sudah mengajar itu maksimal, tapi hasilnya belum maksimal, begitu Bu. Mantap Pak. Ya memang bagus, harus dari guru-gurunya dahulu ya Pak ya, tadi on Iya. time gitu ya. Iya. Terus, nah tadi udah gurunya tuh. Sekarang kalau siswanya bagaimana Pak? Saya perhatikan ketika saya mengajar, siswa yang tidak hadir itu tidak lebih dari 3 orang Bu. Jadi rata-rata semuanya semangat kalau dilihat dari kehadiran dari siswa itu. Baik Pak, berarti nih penyebabnya itu datang dari Pak Dede atau dari siswa Pak Dede nih Pak? Mungkin dari saya Bu, mengajarnya belum maksimal. Alasannya Bapak bisa berbicara seperti itu? Saya menyadari Bu, jadi pembelajaran yang saya laksanakan itu didominasi oleh guru, jadi oleh saya, seperti itu Bu. Jadi siswa itu pasif, tidak aktif. Jadi student oriented seperti itu Bu. Oh begitu Pak. Nah seharusnya nih pembelajaran yang bagaimanakah yang harus dilakukan oleh Pak Dede? Saya itu inginnya itu tadi siswa itu aktif, jadi subjek dalam pembelajaran, sedangkan gurunya ya membimbing saja, seperti itu Bu. Bagus Pak. Nah di sana berarti guru itu berperan ya sebagai Iya. fasilitator. Kira-kira ada lagi Pak tadi untuk pembelajaran yang
inginkan gitu? Ada Bu, saya ingin pembelajarannya dengan diskusi misalkan Bu, diskusi sehingga siswa itu aktif. Dengan diskusi siswa juga berani mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti itu pembelajaran yang dilakukan harus seperti yang Bapak tadi sampaikan ya Pak ya. Ada aktif ya Pak ya siswanya melalui diskusi. Benar Bu. Jadi kadang saya berpikir yang belajar itu kan siswa. Berarti siswa yang harus diberdayakan oleh guru. Seperti itu. Setuju Pak. Terus bagaimana nih? Ada hal lain lagi tidak yang akan Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran yang ideal ya Pak ya? Yang menurut Bapak ideal ya? Ada Bu. Ternyata gaya belajar siswa satu sama lain itu berbeda. Antara satu siswa Nisa dengan Anjar beda. Ada yang suka lihat video, ada yang maaf ya Bu. Ada yang suka lihat video, ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka bergerak, macam-macam Bu. Itu gaya belajar siswa itu. Nah, apa Pak Dede sendiri nih sudah belum mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya yang tadi Pak Dede sebutkan? Belum Bu. Pak Dede mah gimana ini teh Pak? Maaf Bu, selain gaya belajar ada juga minat belajar Bu yang saya rasakan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Mungkin yang 40% yang belum mencapai KKM tadi tidak berminat terhadap matematika alias tidak suka, seperti itu Bu. Iya Pak, tadi Bapak ya berbicara ada gaya belajar gitu ya, Iya. minat siswa. Betul. Nah, itu kan merupakan kebutuhan belajar siswa yang seharusnya guru penuhi. Apa seperti itu Pak? Iya Bu, iya begitu Bu. Ya iyalah sekarang apalagi nih Pak, dari dua tadi nih Iya. yang harus diperhatikan agar siswa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kira-kira apa Pak? Bentar Bu, saya mikir dulu Bu. Oh iya, ada Bu. Saya berpikiran aspek sosial dan emosional itu juga harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap hasil belajar. Maksudnya gimana Pak? Yang itu yang sosial emosional itu? Jadi siswa itu harus memiliki aspek sosial emosional, misalnya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Wah, jadi semakin menarik Pak ini obrolannya. Coba dijelasin lagi Pak, itu tuh yang tadi, yang aspek-aspek sosial emosional itu apa Pak? Oh, yang tadi Ya, kesadaran diri misalnya itu adalah mengelola emosi gitu ya Bu. Siswa itu dapat mengelola emosi dirinya sendiri. Manajemen diri itu adalah mengatur waktu belajar. Lalu berpikir keterampilan berelasi itu adalah bersikap empati. Dan yang terakhir adalah keputusan yang diambil atau yang diucapkan siswa harus bisa disebutkan alasannya, dapat dipertanggungjawabkan lah begitu. ya. Si Pak, saya tuh setuju tuh Pak. Jadi untuk kedepannya nih pembelajaran seperti apa yang akan Bapak laksanakan? Saya ingat sekarang Bu. Jadi yang tadi memenuhi kebutuhan murid itu namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan satu lagi yang aspek sosial emosional, ya pembelajaran sosial emosional. Seperti itu Bu. Jadi Pak Dede akan melaksanakan pembelajaran
berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Seperti itu, Pak. Iya dong. Jadi pembelajaran tersebut akan saya lakukan untuk kedepannya dengan meremedial yang 40% dulu Bu, yang tadi yang belum mencapai KKM itu. Iya. Bagus Bapak, pokoknya yang Sip. Bapak lakukan ya tadi Iya. itu termasuk bentuk tuh tanggung jawab seorang guru gitu. Bagaimana kita mengevaluasi ya hasil dari belajar siswa. Oke Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya bisa mengobrol dengan Ibu. Saya bisa merenung, bahwa merenung itu istilahnya sekarang itu refleksi ya dalam kegiatan ini. Kegiatan ini ada juga istilahnya Bu, kalau nggak salah coaching ya Bu. Ya sekarang saya merasa plong, saya sudah menemukan solusi dari kegelisahan yang saya hadapi. Semoga kedepannya nilainya memuaskan Bu. Ya, amin, Pak Dede, amin. Nah, pokoknya buat Pak Dede ya Pak ya, dari Ya. saya Ya, semangat, selamat melaksanakan apa yang tadi Bapak Dede rencanakan untuk kedepannya dalam hal pembelajaran. terima kasih Bu. Alhamdulillah untuk coaching hari ini sudah selesai, dan hasil dari pengamatan saya sebagai observer ya, coaching hari ini itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan ya. Di sini menyampaikan tujuan coaching. Nah, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci ya itu sudah sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait adanya 40% siswa yang nilai PTS matematikanya di bawah KKM. Kemudian yang kedua identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching ya. Nah, di sini menurut saya coach itu sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari bahwa untuk meningkatkan nilai siswa, coach harus lebih memperhatikan gaya pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, menurut saya di sini coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan dengan baik tentang solusi pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai siswa di pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sini menurut saya juga bahwa coach itu menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata di sini itu membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, di sini kira-kira apa yang harus diperbaiki, kalau ada ya yang harus diperbaiki dari percakapan coaching barusan. Oh ya, baik Bu. Saya rasa kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan murid dengan berpusat pada murid, diskusi, dan juga memperhatikan aspek sosial dan emosional murid. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi ya Pak ya. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Bu Is? Iya Bu, dengan
coaching ini ya berarti saya ingin meningkatkan gitu kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, karena ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu mampu gitu membimbing, menggiring koci gitu ya untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, terima kasih. Alhamdulillah coaching untuk hari ini selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dan marilah kita tutup coaching hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Siang. Ya, pada praktek coaching kali ini ya sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya Eis Dewi Fatimah itu sebagai observer, Bu Ani sebagai coach dan Pak Dede sebagai coach. Pada kesempatan coaching kali ini yaitu Bu Ani merupakan seorang guru ekonomi di SMAN 1 Bantarujek. Beliau mempunyai masalah akan kurang antusiasnya murid dalam pembelajaran yang beliau ampu. Hal ini dapat dilihat dari kurang aktifnya peserta didik di kelas dan hanya 60% saja murid yang mengumpulkan tugas-tugas dari beliau tersebut. Kemudian Bu Ani ingin berdiskusi terkait permasalahan yang beliau hadapi yaitu dengan Pak Dede Mahmudin. Nah, berikut ini adalah percakapan yang akan dilaksanakan oleh Pak Dede dan Bu Ani. Namun sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa kita harus mengingat akan adanya kompetensi inti dari praktek coaching ini yang harus kita tempuh, di mana yaitu yang pertama adalah present, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana itu adalah merupakan kompetensi yang harus ampuh oleh coach ya, berarti di sini oleh Pak Dede. Dan untuk coaching yaitu di sini harus memegang prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Dan tentunya nanti untuk praktek coaching ini kita akan menggunakan alur tirta ya. Untuk yang pertama yaitu tujuan, di sana menyepakati tujuan dari percakapan yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu identifikasi, mengajak coach mengungkapkan masalah, apa yang ingin dicapai jika masalah hilang, faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana mengajak coach memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab, menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan yang telah dilaksanakan. Nah, mungkin itu kriteria yang akan saya gunakan dari praktek coaching kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk melakukan praktek coaching yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dede? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana Bu Ani sendiri? Alhamdulillah untuk keadaan hari ini saya baik, cuman ada yang kurang baik juga ya mengenai permasalahan di kelas ya.
permasalahan Ibu ya, sampai-sampai Ibu kurang baik seperti itu. Iya Pak De, begini Pak, tapi mohon maaf ya sebelumnya, bolehkah saya meminta waktunya? Tentu boleh Bu, apa sih yang tidak buat Bu Ani? Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik, silakan diceritakan. Begini Pak De, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas itu yang saya ajar ya, jadi kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya ya, dan juga di sini murid-murid yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 60% saja dari setiap kelasnya gitu Pak. Jadi kalau menurut Bu Ani, apa yang diharapkan dari obrolan kita siang ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar dulu Pak. Baik. Mudah-mudahan dari obrolan kita dapat menemukan solusi ya Bu ya, yang Ibu harapkan sebelumnya. Menurut Bu Ani tadi dikatakan murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran ekonomi bersama Ibu. Lalu gimana selanjutnya Bu? Jika saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah pertama karena model pembelajaran yang saya berikan itu kurang bervariasi Pak, sehingga mereka mungkin bosan ya. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran saya, dan mereka juga sepertinya kesulitan dalam pembelajaran ini karena memang materi yang sedang dipelajari sekarang itu cukup rumit ya Pak, dan merupakan hal yang baru bagi mereka ya, untuk dipelajari. Oh begitu ya Bu, rumit ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa saja yang membuat murid jadi antusias dalam pembelajaran ekonomi yang Ibu ampu tersebut? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak, yang lebih bervariasi tentunya, dan penyampaian pembelajaran yang lebih mudah dimengerti. Wah, sependapat Bu, apalagi yang asik-asik ya Bu. Lalu kalau begitu, apa yang bisa membuat murid tersebut asik dalam pembelajaran? Maaf sebelumnya Pak, boleh minum dulu Pak? Oh boleh, silakan. Ya sebelum menjawab. Saya juga haus. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tadi Bapak bertanya pendapat saya kira-kira pembelajaran yang seperti apa ya Pak ya, yang menurut murid-murid mengasihkan gitu ya. Ya, yang asik. Ya, menurut saya itu pembelajaran yang mengasihkan yaitu pembelajaran yang harus terpusat pada murid. Murid di sini diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya speaking itu supaya anak-anak tidak jenuh, ataupun games ya supaya pembelajaran lebih menarik ya, serta di sini memberikan penyampaian pembelajaran berdasarkan minat murid ya, sehingga nanti mereka itu dapat memahami pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu. Jadi ada ice breaking ya Bu ya, tadi ada game. Lalu kalau tugas ya Bu, apa yang menyebabkan murid itu kurang antusias atau tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Pak,
karena memang pada materi ini itu dibutuhkan latihan atau penerapan materi secara langsung itu yang banyak atau yang harus dikerjakan oleh siswanya itu dalam penerapannya itu lebih spesifik gitu Pak. Dan waktu yang mereka miliki juga itu sepertinya kurang ya, dikarenakan pembelajarannya kan terlalu padat karena dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 15.30 sehingga anak-anak memiliki waktu yang kurang untuk mengerjakan tugas karena tugas yang mereka miliki itu banyak ya, karena bukan hanya dari mata pelajaran saya saja tetapi dari mata pelajaran yang lain juga ya. Nah itu mungkin Pak yang membuat anak-anak tidak bisa maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Kalau boleh tahu sumber belajar yang Ibu gunakan apa saja Bu? Kalau sumber belajar yang biasa saya gunakan yaitu buku yang ada di perpustakaan dan juga modul yang sudah saya susun dan saya buat Pak. Ada nggak sumber belajar lain selain buku di perpus dan modul tersebut? Saya pikir banyak Pak sumber pembelajaran ya, seperti dari video YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet ya, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren ya Pak, yaitu TikTok. Biasanya anak-anak lebih menyukai TikTok dan masih banyak yang lainnya. Nah, betul Bu, itu betul sekali Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi sehingga murid-murid antusias Bu dalam pembelajaran. Nah, sekarang kedepannya apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Pak, dan tentunya mengasihkan bagi mereka. Kemudian saya akan menambah sumber pembelajaran yang beragam seperti video pembelajaran baik di YouTube ataupun TikTok. Kemudian saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, jadi tugas yang akan saya berikan itu satu persatu. Jika tugas pertama selesai, kemudian saya akan memberikan tugas selanjutnya sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas tanpa menumpuknya. Juga saya akan memberikan tugasnya secara berdiferensiasi Pak, sesuai dengan minat mereka. Jadi seperti atau juga sesuai bakat mereka. Jadi nanti mereka akan mengerjakannya dalam berbagai macam variasi laporan tugas seperti bentuk video, drama, kemudian juga puisi, kemudian laporan digital lainnya. Jadi mereka akan merasa senang dalam mengerjakan tugas mereka. Masya Allah Bu, rencana Ibu hebat sekali, bagus sekali, saya setuju. Saya harap rencana yang tadi ada yang video, drama, apalagi laporan digital dapat direncanakan dengan berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu rencanakan tadi? Komitmennya Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, itu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi di sini saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Pak. Wah, bagus sekali Bu. Pokoknya yang asik-asik saja ya Bu ya. Saya sangat mendukung Bu kalau yang asik-asik. Mudah-mudahan
semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu ya. Jadi murid-murid antusias dalam mengerjakan tugas Ibu ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, amin. Sama-sama Bu, amin. Semoga sharing kita dapat memberikan Ibu pencerahan ya Bu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang sopan ya Bu. Siap Bapak. Alhamdulillah saya sangat tercerahkan sekali Pak dari percakapan kita tadi. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya. Dan saya juga bisa bertanggung jawab tentunya dari masalah yang saya hadapi ini. Baik Bu, semoga kita ngobrol ini ada manfaatnya Bu ya. Iya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Baik Bu, terima kasih sama-sama. Ya, permisi. Silakan Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek coaching antara Pak Dede ya sebagai coach dan Bu Ani sebagai coach sudah selesai. Adapun dari hasil pengamatan saya ketika tadi Pak Dede dan Bu Ani melakukan praktek coaching, yaitu yang pertama ya untuk Pak Dede sebagai coach gitu, menurut saya Pak Dede sudah memperlihatkan presence, kehadiran penuh, sudah mendengarkan secara aktif dan sudah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan sedangkan untuk Bu Ani ya, sebagai coach, menurut hasil pengamatan saya, Bu Ani sudah menunjukkan kemitraan, proses kreatif, dan juga sudah memaksimalkan potensinya. Nah, untuk alur tirta dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan tadi, yaitu dimana untuk tujuan dari percakapan coaching tadi yaitu mencari solusi dan dalam menumbuhkan antusiasme murid dalam pembelajaran. Dan untuk identifikasinya yaitu dengan menceritakan permasalahan ataupun keresahan dari Bu Ani, yaitu model pembelajarannya kurang bervariasi, kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif, memberikan materi pembelajaran yang dirasakan cukup rumit, dan juga tugas-tugas yang terlalu banyak. Sedangkan untuk rencana aksi, yaitu dengan menjabarkan gagasan atau ide untuk mengatasi keresahan tersebut, yaitu dengan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga mengasyikkan, menambah sumber pembelajaran yang beragam, dan tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, tetapi dengan memberikan tugas yang secara berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan minat murid. Dan untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab, percakapan sudah disimpulkan oleh coach dari hasil dialog dengan coachee, yaitu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar yang akan memudahkan untuk siswa dalam mengeksplorasi materi. Baik Bapak Ibu hebat, di sini apa kira-kira yang harus diperbaiki dari percakapan coaching yang sudah tadi Bapak dan Ibu laksanakan? Boleh dari Bu Ani dulu. Baik Bu, terima kasih. Yang harus lebih saya perbaiki yaitu dalam latihan percakapan coaching ya. Di sini saya khususnya berarti harus lebih baik lagi dalam melatih percakapan sehingga nanti percakapannya bisa lebih baik lagi. Mungkin gitu. Iya, Bu Ani, terima kasih. Untuk Pak Dede. Baik, untuk peran saya sebagai coach yang akan saya tingkatkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat terarah untuk menemukan solusinya, seperti itu Bu. Iya, semoga dengan
coaching kita kali ini kita bisa lebih baik lagi ke depannya ya Pak Bu. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.